kemarin mereka dapat 90 total poin dengan 2 WWCD. Wow. Di satu hari yang pertama dari 4 match yang mereka mainkan. Sangat luar biasa permainan Yuhai bersama dengan Geek Fam Malaysia. Kita akan menuju ke Miramar, kita akan lanjutkan setelah pesawatnya mengudara. Dan ini dia, pesawat sudah mengudara. Selanjutnya apa tuh? Saat diwawancara kemarin sama abangku, panutanku, dan juga idolaku yaitu On The Go. Yuhai mengatakan memang nggak secara langsung kalau PMPL Indonesia ini lebih keras. Tapi Yuhai mengatakan kalau Indonesia ini metanya selalu berubah. Ya. Kemarin Yuhai ngomong, sebab I udah main 3 season cut Malaysia. And I coba try main cut Indonesia, and perbedaan di Indonesia, meta mereka always change. Artinya apa tuh, Bang? Dia udah main 3 season di Malaysia. Dia coba ke Indonesia, dan ternyata yang beda dari Indonesia dan Malaysia adalah meta di Indonesia selalu berubah. Setiap seasonnya. Masih ada lalu tanya lagi. Kalau meta di Malaysia udah ketebak, permainannya kayak apa. Dia udah bisa baca gameplay pemain-pemain Malaysia. Dengan demikian aja, ini kan menunjukkan kalau Indonesia ini selalu berubah, menandakan ada perbedaan antara Indonesia, PMPL Indonesia dan juga PMPL Malaysia yang ternyata untuk Yuhai lebih sulit nampaknya untuk membaca permainan-permainan di Indonesia. Ini juga saya ambil dari salah satu website. Kalau kalian pengen baca langsung cari aja berita di di Google. Kalian cari berita PMPL. Nah, itu banyak tuh bermunculan. Itu datang dari langsung yang ngomong tuh para player-playernya. Karena kan habis main PMPL itu besok harinya itu mereka ada interview gitu eksklusif bersama para media gitu. Jadi kalian jangan ramein cuma nonton di PMPL-nya aja, nggak cuma nonton di video aja, nggak cuma nonton di YouTube aja, tapi baca juga berita-beritanya karena banyak intrik-intrik seputar PMPL seperti yang akhirnya jadi bahan saya nge-cash kan. Iya, jadi panjang kan. Itu. Bahkan sampai para pemain-pemain di sini sudah langsung drop gitu. Betul sekali. Apalagi Sanskuy. Tidak hanya Yuhai sebenarnya yang saat ini pulang kampung ke Malaysia. Tapi Jangskun saat ini menjadi coach di salah satu tim Malaysia, yaitu Yudu Lion. Udah nggak ada for rival, karena mereka sudah terpisah. Yudu Lions ini si Olio sama adik lu pemain-pemain dari apa sih namanya? Farang Legend. Pemain-pemain Farang Legend yang saat ini bisa dibilang di coachin sama si Jangs, dan mereka juga main bagus di Malaysia. Saat ini berada di peringkat ke-7. Wah, itu dia ya. Jadi kayak emang beberapa figur yang kembali lagi ke kampung halamannya, kembali lagi ke negaranya setelah mereka mencoba meta atau scene kompetitif di Indonesia, mereka membawa prestasi juga ya. Betul. Kayak memberikan impact juga yang sangat luar biasa ke timnya sekarang. Ya, ada 2 pastinya kita patut bangga karena dengan demikian, ya memang secara nggak langsung kelihatan kalau ternyata Yuhai juga sudah mengakui ada meta yang selalu berbeda. Kita lebih sulit nampaknya untuk bisa diikuti, scene-nya lebih keras lagi bisa dibilang seperti itu. Tapi kita patut bangga dengan hal tersebut. Tapi yang kedua adalah kita juga ter-challenge dengan adanya Yuhai yang berhasil di Malaysia, dia sempat di Indonesia. Yuhai berani, pemain Malaysia tersebut berani main di luar zona nyamannya dia. Dia berani main di luar negeri. Kita masih menunggu. Semoga saja pemain-pemain Indonesia ada yang berani kayak gitu juga. Karena sampai saat ini belum pernah ada orang Indonesia yang main di PMPL luar. PMPL Malaysia belum pernah, PMPL Thailand belum pernah, Vietnam belum pernah. Dia belum pernah ada pemain Indonesia yang di luar. Kalau di Malaysia, coachnya si Farang season kemarin itu sempat jadi coachnya Nikma Galaxy juga waktu di PMGC. Jadi sebenarnya udah mulai banyak pemain-pemain Malaysia yang berani keluar. Pencampurannya. Semoga saja pemain Indonesia di kemudian hari bisa keluar dari zona nyamannya. Nggak cuma main di Indonesia aja. Nggak cuma main terus setelah main makan taichan. Coba main di luar negeri karena setelah main di luar negeri nggak ada taichan di sana. Itu yang jadi challenge. Masa sih? Iya. Karena lapar dong mereka. Seperti lapar yang masuk ini menggantikan Laser dari tim EVOS. Kembali dimainkan nampaknya lapar untuk di match kali ini. Karena kan biasanya tradisi, habit yang dilakukan oleh pemain-pemain PUBG Mobile Indonesia adalah abis turnamen makan taichan. Oh iya. Itu. Ini ya, memang taichan itu adalah salah satu makanan yang mengenyangkan juga, yang sedikit sehat sebenarnya ya, nggak fully sehat. Dan juga harus dihindari oleh caster sebenarnya. Kenapa ya? Bikin seret ya? Yang asin-asin itu kan bikin seret tuh, bumbunya. Bumbunya, iya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini ada informasi selanjutnya dari Total Damage, ada Red Face, Rosemary, KF untuk sejauh ini yang mengamankan damage terbesar dari individu mereka masing-masing.
Tapi kalau misalnya gue pengen balik lagi ke poin yang udah lu jabarkan tadi ya, yang banyak banget itu Sanskoy. Gue Kenapa? pengen kayak membahas satu persatu, tapi pastinya waktu kita terbatas ya. Ya. Jadi kita bahas tipis-tipis aja gitu. Betul. Mungkin ya kalau kita pertama ngomongin satu deh meta yang terbaca gitu loh. Mungkin yang sudah diserukan oleh seorang Yuhai sendiri di sana di Geek Fam Malaysia sendiri gitu. Itu padahal ya adalah salah satu hal yang dari dulu digadang-gadangkan juga oleh beberapa caster di Indonesia gitu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sekilas tuh ya sama-sama aja kayak PMPL satu sama yang lainnya nggak berubah. Mungkin mirip di season-season awal juga gitu Nah, kan. tapi itu yang dilihat sama orang awam. Kalau Iya. player perbedaan dikit aja itu jadi perbedaan buat Iya, mereka. makanya memang itulah yang terjadi. Itulah bedanya ketika kita kayak nonton doang nih ngeliat di POV-nya observer doang sama bermain itu kan pasti berbeda banget gitu. Nah, Dan kayak apa ya, meta-meta terbaca itu juga dibenci banget sama rekan kita junior. Dia kan suka ngomel terus kan ya, Ya. ngomelin kenapa sih main gitu terus, textbook terus gitu kan. ya sebenarnya kalau kita ngomongin junior nggak cuma meta terbaca, ada orang bersin depan dia aja dimarahin. Karena dia emang temperamen dia, semua dimarahin. Ya Pasti memang Leo. namanya Leo kan kayak gitu. Oh iya, gitu ya Sansko ya Oh, Leo saya kayak kan gitu. enggak, saya Leonya KW saya. Selain itu juga kita dimarahin barusan. Ya. Karena kita tidak mengelu-elukan minimal target minimal 35.000 likes ini gitu loh. Yang sudah Ayo. ditargetkan oleh Iya. junior. Makanya ayo kita like sekarang juga, ayo kita pencet tombol like-nya. Yang jauh jangan lupa dipencet tombol like-nya, yang Ya, jauh yuk. mendekat, yang dekat merapat yuk dipencet tombol like-nya yuk. Ayo sayang dipencet sayang. 35.000 aja yuk kakak yuk 35.000 aja deh minimalnya dan maksimalnya bisa 100.000 likes. Tapi yang bisa bermain maksimal apakah Skylights lagi untuk saat ini karena mereka sudah mengamankan bagian higher ground. Tetapi nampaknya bakalan ditusuk oleh pemain-pemain dari tim Dewa United. Selagi itu mereka langsung saja diamankan satu nyawanya. Tetapi ada trade knock yang terjadi antara SG dan juga Dewa United Sanskoy. Kita lihat bagaimana tabrakan yang dilakukan oleh Dewa United ternyata sangat-sangat sakit sekali membuat Skylights Gaming tinggal satu pemain atau dua pemain yang tersisa. Pinky coba dihadirkan sebuah elimination menuju ke arah dirinya, datang Nuk menuju Pinky menggunakan sebuah Uzi, satu Uzi berhasil untuk menumbangkan Pinky. Reload terlebih dahulu, 6 peluru mencoba untuk melakukan confirm elimination tidak berhasil. Satu yang terakhir mundur dan lagi-lagi makan martabak, makan bubur. DU nabrak, SG mundur. Oke, mundur ya bukan kabur ya. Tetapi dalam perjalanan mundur tersebut Martin terspot keberadaannya, diberikan beberapa pressure. Tapi ada jarak yang menghalau keberadaan Martin dan juga pemain-pemain Dewa United untuk saat ini. Dewa United nampaknya dielukan atau diserukan untuk kayak oke, kalian harus puas terlebih dahulu ya. Dengan total untuk saat ini ada sekitar 3 eliminasi poin aja gitu. Nggak usah satu lagi karena biarin tim Skylights Gaming untuk memperbaiki placement point mereka. Ya, Skylights Gaming ini adalah elang utara yang gagal terbang di klasemen kita karena mereka justru harusnya burung ini kan berada di atas, tapi mereka selalu berkutat di area-area bawah. Kehilangan sayap-sayapnya nampaknya elang dari utara kita. Semoga saja sayap tersebut akhirnya ketemu dan bisa dipasang. Iya, biar nggak jadi bung apa tuh man gitu kan. Bubung pugu, Bung apa tuh man? bubung pugu. Itu ada burung yang nggak bisa terbang. Iya, jadi pastinya kita akan menantikan lagi permainan mereka akan seperti apa di masa-masa yang akan datang ya. Ya. Pasti di menit-menit selanjutnya di game kali ini karena mereka masih belum tereliminasi. Namun tadi kita bisa melihat adanya EVOS kalau nggak salah juga terpampang nyata, terspot juga keberadaannya oleh tim NFT. Tapi NFT juga masih sabar aja, kayak nggak mau terlalu gegabah untuk membuka genderang perang mereka. Tapi yang nampaknya akan perang sesaat lagi adalah dua tim yang sama-sama memiliki logo berwarna kuning, BNW dan juga Onyx kali ini Sanskoy. Buah molotov dilemparkan menuju ke arah yang tepat, memberikan damage menuju ke arah Jobrenki, tapi ternyata Jobrenki hanya dibuat anget saja karena belum ada HP yang berkurang dari Jobrenki. Nyong mencoba untuk berputar, mundur terlebih dahulu dia, tapi hati-hati untuk saat ini. Nyong juga ketahuan posisinya dari sebelah kiri, masih bisa untuk menghindari tembakan tersebut. Medkit digunakan oleh seorang Nyong, mencoba untuk memberikan 100% full HP kepada dirinya, tapi
Tapi Flux juga hati-hati, granat datang menuju ke arah compound Flux. Yap, dan untuk saat ini mereka akan nge-reset terlebih dahulu sedikit aja, tipis-tipis aja, tetapi nggak boleh lama-lama karena pastinya akan dibombardir juga oleh beberapa utility dan juga tembakan dari arah mereka satu sama lain. Flux untuk saat ini masih mengamankan bagian tubuh dia untuk sekarang melakukan healing terlebih dahulu. Sementara itu dari seorang Cleon untuk saat ini dari tim Onyx akan mengamankan wing bagian kiri dari defensive area, defensive line dari tim Onyx sendiri. Namun untuk saat ini Nyongs nampaknya udah mendengar step demi step yang dilakukan. Sementara itu di sisi yang lainnya Jobrenki tertangkap basah. Bahkan tidak hanya Jobrenki, Cleon juga ketahuan di mana posisinya. Coba untuk datang menuju ke arah Cleon. Zwensi menggunakan sebuah kendaraan dia. Cleon saat ini proning saja yang sedang dia lakukan K-Mine. Menjadi pemain yang paling dekat dengan keberadaan seorang Cleon. Zwensi sudah mundur tadi dengan kendaraan dan Cleon mungkin akan dijemput. Atau justru Cleon akan mundur juga dengan kendaraan yang ada di kiri. Karena smoke sudah mulai di pop up di sebelah kiri. Ya, wah ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk bisa kita saksikan untuk sementara waktu. Circle pun juga sudah mulai terbuka untuk saat ini. BNW salah satu pemainnya pun langsung tertumbangkan, langsung pengen dieliminasi. Begitu saja, eliminasi poin tambahan berhasil dikantongi oleh tim Onyx untuk saat ini. Tapi nampaknya pemain-pemain dari tim BNW masih bisa bertahan di posisinya mereka masing-masing. 3 pemain tersebut. Nyong sudah ketahuan ada sebuah tapping-tapping menuju ke arah Nyong, tapi belum juga ada damage yang datang menuju Nyong. Mulai terpisah satu persatu pemain-pemain dari Onyx, mulai terpisah juga pemain Onyx bersama dengan BNW. Membuat kayaknya BNW terus mencari informasi tapi belum ketahuan dan akhirnya Cleon salah memilih tempat dia karena barrier. Memiliki angle shoot yang sangat-sangat free menuju ke arah Cleon membuat dia tumbang untuk saat ini. Onyx kembali punya PR 2 yang masih bisa nembak untuk Onyx. Iya itu tadi benar-benar ya angle dari seorang barrier clear, se-clear-clearnya menuju ke arah Cleon sendiri. Tapi nampaknya untuk saat ini Cleon langsung aja nggak bisa bertahan cukup lama karena langsung tereliminasi. Tetapi barrier kali ini terspot keberadaannya. Satu klip barusan, satu spray dilakukan oleh Jar-Jar lebih tepatnya tidak bisa membungkam aksi dari Cleon. Untuk saat ini masih bisa untuk bertahan. Barrier bukan Cleon. Ya, karena Cleon udah sudah knockdown bahkan sudah menjadi confirm elimination. Iya betul sekali. Kita berpindah menuju yang lainnya. Geek Fam sebagai tim yang kita predik kali ini mereka harus menghadapi gempuran dari Red Face karena Red Face melemparkan sebuah utility menuju ke area depan, tapi Red Face juga ketahuan di mana posisi dirinya. KF dengan sebuah uji yang saat ini sudah dimulai di-buff dari segi damage mid range-nya. Tapi kalau kita lihat juga Cimoy bersiap bersama dengan Cibirit. Audrey muter jauh dia cari angle yang beda. Iya beda di higher ground untuk bisa membungkam posisi dari tim EVOS sendiri untuk saat ini. Ya. Bukan tim KF of course ya, tapi tim EVOS yang nampaknya pastinya sudah ada KF di sana yang bertahan. Bahkan kali ini dari seorang lapar mendapatkan satu knockdown yang benar-benar berarti untuk EVOS sendiri. Dengan begitu tim Geek Fam hanya meninggalkan 3 pemain aktif saja untuk saat ini. Karena tadi flanker mereka itu lumayan jauh ya posisinya. Sangat disayangkan justru yang knockdown adalah yang melakukan flank. Adalah haram hukumnya untuk flanker mengalami sebuah knockdown. Karena sulit untuk bisa diselamatkan banget Cibirit kali ini. Bukan dia yang membuat lawannya terbirit-birit. Dia yang terbirit-birit dibuat oleh EVOS Reborn. Microblue mendapatkan satu knockdown kembali. Nampaknya Geek Fam dibuat kicep oleh EVOS di match kali ini. Agak bahaya ya prediksi kita kali ini Sanskoy. Karena Geek Fam untuk saat ini terpantau hanya meninggalkan 2 pemain mereka saja. Wow, tadi Kato pun juga terkena beberapa peluru-peluru panas. Tapi untuk saat ini kita akan fokus ke arah BNW dan juga Onyx Zwensi. Nampaknya the last man standing dari tim Onyx gak bisa bertahan atas gempuran tersebut dan tereliminasi. Pun begitu juga tim Geek Fam ternyata langsung bisa dieksekusi satu persatu oleh EVOS. Nice try. Nice try pastinya untuk predik kita berdua. Ya mohon maaf Geek Fam. Bukan bermaksud kayak gitu. Tapi memang predik caster kadang membuat timnya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan di dalam in-game. Karena kemarin juga saat Junior dan juga Bro Pasta ngepredik tim yang sama yaitu EVOS. EVOS-nya pulang cepet. Emang gak boleh sama berarti ya? Kayaknya. Saat ini kita sama juga Geek Fam pulang cepet. Abis ini jangan sama pokoknya. Oke siap deh kalau kayak gitu bos. Nampaknya kita akan melanjutkan
untuk menyaksikan peperangan yang akan terjadi, yang akan dibangun oleh beberapa pemain-pemain di sini. Untuk Miramar kita kali ini, Miramar yang pertama atau game yang keempat cukup up and down juga ya. Dimana di awal-awal tadi kita bisa melihat adanya pertemuan-pertemuan singkat, ada gesekan-gesekan sedikit dan menumbangkan dua tim sekaligus, tapi turun lagi temponya, face-nya turun lagi dan sebenarnya nggak kerasa tiba-tiba aja udah di menit 14 menuju 15. Betul sekali, kita diajak naik roller coaster nampaknya untuk di Miramar kali ini. Naik apa? Roller jadi kenapa jadi berlibat? Roller coaster. Nah, gitu. harus itu ya memang ya. Ya. Tongue twister emang. Ya itu yang saya maksud, pokoknya kalian tahu lah. Kalau kalian nggak tahu ada di Dufan. Dicobain aja itu. Aduh, kalau misalnya kalian tidak kuat seperti saya, jangan. Tetapi nampaknya yang akan tidak kuat adalah tim 21 karena mereka tadi mendapatkan beberapa damage yang masuk ke arah tubuh mereka dari tim Morph. Tapi untungnya mereka punya posisi masih cukup bagus. Yang gak cukup bagus adalah beberapa pemain dari Aura dan juga NFT kali ini nampaknya mereka akan gontok-gontokan. Rosezi sendirian saja di dalam satu rumah. Apakah Rosezi akan menghadapi pemain-pemain dari tim NFT dan juga menunggu rekan-rekan yang lainnya? Ataukah tarik mundur sedikit? Itu dia nampaknya masih menjaga posisi dari seorang Rosezi sendiri untuk saat ini. Ya betul, itu yang sedang dialami oleh Rosezi karena Aura juga saat ini tidak berada di area dalam dari circle. Yang ada dalam circle untuk kedua kalinya di match kali ini adalah Morph. Pemilihan tempat mereka mulai bagus. Kak Dona, kalau kita lihat di match kali ini atau di hari ini. Match pertama mereka datang ke Quarry duluan. Lalu kita lihat juga di match yang keempat mereka datang ke circle duluan. Di circle yang keempat dibanding tim-tim lain. Walaupun GPBR lebih tengah posisinya. Tapi Morph bisa menjegal lawan-lawan mereka yang terlambat datang. Iya, tapi harus hati-hati ya. Mengingat tadi di Quarry di game pertama untuk hari ini mereka kayak nggak bisa untuk memanfaatkan posisi tersebut. Dan pastinya kita akan berpindah ke menuju ke area-area yang sudah pecah war-nya. Ini dia Alter Ego. Tiba-tiba saja mereka harus kehilangan dua punggawa mereka dalam keadaan knockdown. Mereka mau masuk ke dalam satu rumah yang sudah disinggahi oleh tim Dunia Games. Dan itu dia. Pemain-pemain dari tim Dunia Games langsung saja dieksekusi satu persatu. Mudah nampaknya tadi untuk seorang Super Una mendapatkan knockdown demi knockdown menuju ke arah Dunia Game, menyisakan Flyboy bersama Fokker yang berada di area luar. Tapi Fokker saat ini sedang melakukan revive terlebih dahulu menuju ke arah Rancid. Super Una berputar dia menggunakan sebuah kub RW mencari informasi. Bermodalkan Scar L kali 3 membuka skopnya menuju ke arah rumah dewa yang sedang dikuasai oleh Dunia Game yang sudah bangkit kembali dengan 3 pemainnya. Bahkan healing sudah dilakukan oleh Rancid, tapi tindakan ledakan juga dihadirkan oleh Fnatic menuju rumah dewa tersebut. Ya, unik ya dimana ketika kita bisa melihat adanya Scar L yang udah mulai populer lagi dipergunakan karena pastinya lagi di buff gitu loh. Nggak ada sama sekali di nerfnya kalau nggak salah dari bullet speednya dan juga long range damage-nya untuk Scar L sendiri. Jadi kayak beberapa pemain terspot menggunakan Scar L sampai late gamenya. Tetapi pasti yang masih menjadi senjata populer adalah M4. Betul. Tidak bosan-bosan kita memainkan M4 juga, melihat juga para pemain-pemain di sini untuk menggunakan M4. Apalagi di sini digunakan oleh Jaxi yang tadi memberikan beberapa damage, beberapa pelurnya yang masuk menuju ke area lawannya di seberang sana. Justru keadaannya berbalik, bukan DG yang mencoba datang menuju ke arah A atau A yang datang menuju DG kali ini. Justru DG yang datang menuju ke arah compound milik Alter Ego membuat satu hilang. Super Una juga sedang dicari, keadaannya dibalik oleh pemain-pemain dari Dunia Game. Melemparkan satu utility ke depan, satu ke belakang, dua-duanya smoke membuat sebuah jalur evakuasi nampaknya yang sedang dilakukan oleh seorang Super Una. Ya, wah ini agak sedikit berat ya posisi dari Super Una sendiri dari tim AE. Tapi kita akan tunggu saja seberapa lamakah Super Una bisa bertahan. Karena pastinya tim-tim yang lain juga sudah mulai nge-spot keberadaan dari tim DG. Tapi ini dia Fokker doing his job. Dan langsung mengeliminasi tim Alter Ego, disapu bersih. Dan dengan demikian ini menjadi kebalikan untuk tim AE sendiri. Itu dia Bang Jamal makan gula kali. Lu jual gua beli, itu yang sedang dialami oleh Dunia Game. Tapi ternyata Dunia Game juga ingin dibayar dengan kontan, dibayar dengan cash oleh pemain-pemain Boom Hungry Beast yang coba datang. Sebuah monster yang lapar datang menuju ke arah compound yang tepat karena tinggal sapu bersih aja. Mereka menggunakan strategi yang sama. Mereka menggunakan strategi sapu lidi untuk sapu bersih lawan-lawannya yang sudah knockdown. Iya betul sekali, dan tersisa Fokker seorang diri.
Oh, Mantan. ini dia mantannya. Nampaknya Fokker di sini harus ekstra hati-hati. Dia nggak mau sakit hati untuk bisa bertemu mantannya sendiri Ya. di game kali ini. Alright. Yang sedang kita pantau, namun ternyata kita berpindah. Dona Fiska menuju tempat yang berbeda, berpindah kembali menuju ke arah pertempuran. Lagi-lagi ini dia sapu lidi yang dihadirkan oleh pemain-pemain Boom. Datang di area terdepan ada Hexas. Yami juga coba untuk melemparkan sebuah utility menuju ke area atas. Fokker ketahuan di mana posisinya. Tapi ini adalah Fokker. Ini adalah pemain yang sering memberikan clutch ke arah lawan-lawan. Tapi Fokker sementara waktu melakukan proning terlebih dahulu. Ketahuan sebenarnya Fokker di mana, dan ada sebuah ledakan datang di arah atas Fokker, dan Fokker dipulangkan oleh tim yang membesarkan namanya Boom. Boom Esports Hungry Beast kali ini benar-benar hungry, benar-benar lapar akan eliminasi poin, dan so far mereka sudah mengantongi total 4 eliminasi poin sejauh ini. Dan nampaknya peperangan pun juga akan terus-terusan terjadi di sisi-sisi yang lainnya dari tim Genesis Dogma Gisu. Mereka nampaknya mempunyai posisi yang cukup enak untuk bisa melihat beberapa pemain dari tim NFT. Sudah terspot keberadaan dari masing-masing tim NFT, tapi kita berpindah ke area-area tim Morph untuk saat ini karena mereka nampaknya kedatangan tamu tidak diundang, yaitu 2-1. Apakah 2-1 kali ini bisa membalikan keadaannya untuk mereka semuanya? Karena kalau misalnya lihat dari jumlahnya, Morph kali ini mempunyai keunggulan tersebut. Banyu low HP kali ini harus bertahan menunggu teman-teman yang lainnya untuk masuk menuju ke gerbang dari Morph sendiri. Bahkan kita lihat saat ini kembali Rocky menjadi pemain yang keras, memberikan sebuah damage menuju ke arah lawan-lawannya. Zai, proning sedang dilakukan. Bangkit Zai, proning kembali saat ini. Ada kosmetik di sana. Zai ketahuan juga. Satu persatu pemain-pemain Morph didapatkan dengan cukup mudah oleh 2-1 Esports. Link menjadi pemain yang paling berbahaya di sini, dan semuanya dipulangkan kembali untuk kesekian kalinya kita melihat Morph pulang menuju ke arah lobby di posisi yang tidak terlalu lama atau susun mereka. Itu dia sih ya PR yang kita lihat dari Morph yang terjadi dari awal-awal tadi gitu, dimana mereka mendapatkan posisi tetapi mereka nggak bisa mengeksekusi posisi tersebut. Tetapi nampaknya 2-1 yang tadi mengeksekusi Morph, mereka kedatangan tamu lagi, yaitu satu dan juga Morph. Dengan begitu Boom sudah tahu ada siapa di sana, udah ada beberapa pemain juga, tetapi mereka memilih untuk menuju ke gudang, yaitu yang sudah disinggahi oleh tim GPBR sekalian. Dan ini dia seorang Okta menggunakan FVP mode-nya, tetapi dia nggak bisa untuk menghalau, benar-benar menghalau beberapa tembakan yang mematikan menuju ke arah dirinya. Dan Boom Esports nampaknya dengan sangat cepat mereka disapu bersih oleh lawan-lawannya, yaitu GPBR. Ini dia, kita melihat Boom memang mereka kuat, mereka bermain bersama, tapi saat mereka gagal bersama dan pulang dengan cepat oleh GPBR. Dengan permainan yang stabil dari match sebelumnya menuju match ini, GPBR masih mendapatkan pundi-pundi poin, dan ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh GPBR terus-menerus. Mereka bermain dengan baik di hari yang pertama, hari yang kedua awal-awal nggak kelihatan. Justru menuju ke penghujung hari yang kedua GPBR mulai keluar, GPBR mulai menunjukkan tajinya, tapi GPBR juga knockdown 2 pemainnya tadi kalau nggak salah. Wah, ini udah benar-benar cukup intens ya fight yang kita lihat di menit-menit menuju ke menit akhir kali ini. Tetapi yang intens juga kali ini adalah tim GPBR. Masih dengan satu gol mereka, 3 eliminasi poin berhasil mereka kantongi sejauh ini. Mereka juga sudah mulai men-spot keberadaan dari lawan-lawannya. Pun begitu juga dengan tim EVOS. Mereka juga men-spot keberadaan dari tim yang berlogo sama-sama berwarna biru. Nggak cuman di-spot oleh EVOS, tetapi Aura pun juga sudah mulai melihat pergerakan dan juga posisi dari Genesis Dogma Kids. Aura ini adalah tim yang dari tadi menghindari fight tampaknya. Saat banyak tim fight, mereka rotasi terus-terusan. Saat ini mereka dapat area yang cukup nyaman, akhirnya mereka keluar untuk melakukan tembakan demi tembakan. Jason tadi melakukan tembakan menuju lawan-lawannya, saat ini Jason juga sedang mengkuk sebuah granat menuju ke area yang tepat, menuju batu yang tepat, tapi masih ada jarak antara ledakan dan juga pemain Genesis Dogma. EVOS coba datang, EVOS coba mengepung pertahanan dari Boy dan coba untuk melakukan revive juga, tapi saat ini sudah sangat dekat, bahkan sudah terdekat sekali, dan 1 tumbang 2 tumbang oleh pemain yang sama, yaitu Mikrobu. Yes, dan nampaknya langsung aja dieksekusi 2 pemain yang tumbang tersebut dari tim Void, dan dengan begitu Void hanya meninggalkan the last man standing mereka saja di bagian bawah sana, yaitu ada Alpha. Sementara itu Genesis Dogma Kids nampaknya tereliminasi di posisi ke-7 karena terdapat Aura yang memporak-porandakan
menggandakan defensif yang dimiliki oleh mereka semuanya. Tapi di sisi yang lainnya GPBR masih standing strong, berdiri dengan gagah, berdiri dengan kuat untuk saat ini. Bahkan mereka udah siap banget untuk melakukan split fokus ke masing-masing posisi yang bisa mereka halau. Alpha sedang dihadapi oleh Red Face, ternyata Alpha yang menang di sana. Red Face tumbang, harus ada sebuah backup cepat. Tapi Kenan mendapatkan satu pemain dari Dewa United. Baik apa yang dilakukan oleh GPBR, tapi satu juga tumbang barrier saat ini. Ditumbangkan, Dewa United pulang. Masih ada Alpha di sana, ketahuan oleh Microblue dan Microblue memulangkan pemain-pemain Void. GPBR mulai melebarkan sayapnya, GPBR mulai datang ke pertahanan dari BNW. Satu tumbang BNW, sisa satu yang terakhir. Nyong juga dipulangkan. GPBR ganas sekali mereka, sadis sekali mereka, sangat jahat apa yang GPBR lakukan menuju lawan-lawannya. GPBR G-nya itu galak coy nampaknya di sini. Masih utuh bertiga walaupun salah satunya tertumbangkan atau terknockdown, masih bisa untuk diselamatkan karena posisi mereka masih berseberang-seberangan oleh Aura dan juga EVOS yang juga sekarang masih bertahan. Dan ini dia teman-teman semuanya, 4 versus 2 antara EVOS, GPBR dan juga tim Aura. Dan nampaknya kita akan bisa melihat posisi dari tim EVOS kali ini. Mereka split 2-2, satu di lower ground, duanya lagi, bukan satu, dua di higher ground, duanya lagi di lower ground untuk saat ini untuk bisa menghalau pergerakan dari lawan-lawan mereka. Salah satunya adalah tim GPBR yang nampaknya kali ini juga sudah mulai dijaga ketat oleh Red Face. Bahkan granat Red Face matang sekali, dia mendapatkan satu pemain kunci CL. Terminator minggu yang pertama tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang, saat ini tinggal ngitung aja pemain-pemain GPBR yang tumbang. Dan kalau kita lihat bahkan GPBR tidak bisa melakukan banyak hal. Satu yang terakhir, coba dicari, masih ada satu pemain Kean ternyata di belakang. Oh my god, benar-benar diabsenin, dihitungin. Ichinisan, arigato banget dari tim EVOS sendiri. Tetapi ternyata di belakang sana KF tertumbangkan karena terdapat No Mercy yang benar-benar menjadi malapetaka untuk tim EVOS. Namun tim EVOS ingat masih mempunyai punggawa-punggawa yang lainnya, yaitu 3 punggawa yang lain yang masih bisa untuk membalikan keadaan. Tetapi ini adalah PR berat untuk tim GPBR. Tapi ternyata seorang Kean gak bisa bertahan selama itu, langsung tereliminasi. Tetapi Microblue doing his job kali ini dan EVOS mendapatkan winner chicken dinner lagi dan lagi. EVOS roar. EVOS roar terjadi 2 kali di satu hari yang sama, menggila mereka di hari ini. Menggila Red Face 7 elimination. Microblue menyelesaikan semuanya dengan 3 elimination. Tapi Lapar juga membuktikan kalau dia layak berada di tim EVOS. Dia siap untuk menghadapi PMPL pertamanya. Lapar memberikan 2 kontribusi elimination menuju kemenangan EVOS Reborn. Dan kalau tadi Donaviska sempat mengatakan GPBR G-nya itu galak, tapi GPBR R-nya itu rata. Waduh, rata sama